dari tiga Sidentur Ibu Yayu, yang terhormat Bapak Indra selaku pengajar praktek yang telah mendampingi saya. Untuk terima kasih kepada Ibu juga sudah memfasilitasi dan memberikan untuk pendampingan dua sebagai calon guru penggerak dari angkatan 11. Untuk next Pak Adi. Yang terhormat juga Ibu Bapak Guru, terima kasih sudah berkenan untuk membuat presentasi ini. Juga mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu atau berkumpul dalam kegiatan ini. Setelah salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ada visi ya, visi dan prakasa perubahan yang mau dipresentasikan mengenai visi dan prakasa perubahan guru penggerak. Diskusi ini mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Maksudnya visi atau cita-cita ibu bapak untuk sekolah yang SDN Cigentur 3 itu pengen seperti apa, misalkan terwujudnya anak yang berakhlak atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, sebelum ke kegiatan, ibu bapak mungkin waktu di kasihan kertas kita mau diisi mengenai timah jempan. Bisa tempatnya sebenarnya mana bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mau buka kebetulan dengan bisa kayaknya turun dari UKS atau macam-macam soalnya punten kayaknya dari abdi media yang mau kosna atas ibu bapak atau atas dana atas konsep pembelajaran ya. Pada sekarang kayak jadi panggilan namanya Pak Indra Gunawan, ini di Kampung Tanjung, Desa Biru, Sumatera Jaya, ulama di SDN pada umumnya angka dan saya sama KS dan kepala sekolah angkatan 2020 ya. Saat ibu bapak maksa dan aplikasi berkaitan kalau pengajian individu balasan di Cigentur ayah calon guru penggerak kata Kaisa dinaya kesempatan kemudian kedua kegiatan terhiji mempresentasikan isi atau prakasa perubahan dari Pak Isa sendiri sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan dilaporkan di LMS ya. Kemudian yang keduanya nanti melihat atau menelaah visi yang sudah ada di sekolah yang Cigentur itu pun kalau misalnya membuka kemudian ada masalah. Tapi nanti intinya ketika Pak Isa nanti menjelaskan ini bukan berarti nanti Pak Isa akan berarti visi yang ada di sekolah ini ya. Memang ketika nanti Pak Isa ditugaskan menjadi pemimpin pembelajaran kepala sekolah, ketika memimpin sekolah beliau sudah punya gambaran soal visinya. Jadi berarti ketika Pak Isa mengenai ini nanti visi dari Cigentur nanti jadi tidak gitu. Nah jadi ini hanya prakasa perubahan atau misalnya cita-cita Pak Isa depannya ketika Pak Isa nanti yang menjadi kepala sekolah ataupun yang sangat pengawas. Jadi untuk bertanya untuk waktunya sendiri sebetulnya 3 kali 4 kali 30 menit, jadi sekitar 1,5 jam bisa, tapi yang situasional aja karena tidak ada monet. Yang penting Pak Isa sudah menjelaskan mengenai visi atau perubahannya dan foto dokumentasi dan laporan hasil wawancara saya mereka juga ada ya. Jadi intinya manfaatkan dari bapak sama ibu KS-nya walaupun sekarang sudah jam 11:30 ya, kemudian komitmen berada di seperti kesaluasnya. Yang penting ada dokumentasi setelah kegiatan ini dan Abi masih ada sesi wawancara sama Pak Isa. Nah seharusnya wawancara dulu dengan Pak Isa, setelah berwawancara waktu ini
takut ibu penuhnya lama di pokoknya didahulukan saya beres nanti berarti pemain UKS nanti ibu pak ada acara lagi yang boleh nanti tinggal saya dan Pak Isa yang mau jadi yang benar saya mau Pak Isa maka Pak Isa tak disesuaikan apapun kalau kita perlu nyari memori dari saya yang penting makanya tujuan memakan isu dan terlaksana misalnya mengisi tidak semua apa satu orang atau satu soal gitu isi yang nanti lewat apa itu karena kita tidak mau itu jadinya berbeda ini jadi mohon maaf pokoknya mudah tidak lebih dari jam 1 ya siap akan kita jam 10 sampai jam 1 walaupun kita mulai jam 12 tapi kalau mudah lebih dari jam 1 maksudnya maaf karena wakasi iman orang isi Pak Isa yang masalah dua Pak Guru dan UKS maka di badan apabila jadi bertindak satu pengamat dan dengan diskusi dan pembahasan pengen terbiasa oke ibu sangat dengan menyaksikan kalau SP sekolah maka misalnya isu Pak Isa dari awal maka tentunya kan menerima ini kan visi sabar aja terus saya Aisyah kadang-kadang visi mah dibahasnya atas hasil kesepakatan saya ya benar saya iya dibahas satu kaisanya sudah ada di sini tahun-tahun ayah maka saya kalau mentoke ya sama mama telah bersahabat tetapi yang sih sebenarnya saya bukan kalau saya mana Pak Isa di masalah Yesusnya dan lalu mengamati semangat siap betul Pak pokoknya kita panggilkan sebagai tujuan Lampung oke kan ibu bapak desa mengisi kertas wabil berikir berhabis kalimat tumpang sebelum kita tumpang lain dan Nabi pada menyampaikan puisi antara Presiden Soekarno yang dulunya aku melihat Indonesia kalau dibacanya sebagai harus bicara kenal aku melihat Indonesia jikalau aku berdiri di pantai melihat aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai melihat itu aku mendengar lagu sejak Indonesia jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau aku melihat Indonesia mungkin cuma 2 bait puisi karena aja Insinyur Soekarno datang tadi nah dari sekilas pengetahuan puisi biasa di Aus ibu bapak karena biasa dia representasi karena kalimat numpang cita-cita untuk murid jadi ada kalimat kita memimpikan murid yang diikuti ibu bapak mana dia diisi dan terus katawis anu badai disana dia bebas badai saudara poinnya kemudian sinyal badai edukasi misalkan kita membimbingkan murid yang berakhlak dulu baru berilmu boleh pasien kantos menginginkan 30 detik kan karena Tapi tadi yang pembeli next balik selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah titik-titik yang dimaksud dari kalimat tumpang kita percaya murid adalah misalkan murid
Iya Bu, pertama ya. Pertama sih. Nah, kalau selanjutnya cita-cita untuk murid di sekolah kita mengutamakan bukan dulu aja. Maksudnya kami di matematika menjadi fisika nih, fisika. Lanjut tadi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nah, Ibu Bapak silakan cermati kalimat tersebut, lalu isi titik-titik itunya dengan harapan Ibu bahwa murid itu di sekolah itu menjadi apa? Kalimat rubah berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita sebagai guru atau sekolah-sekolah beserta meyakini bahwa anak itu
kondisi sekolah kita SDN Cibentur 3 akronim dari kata tangguh. Kayaknya itu terwujudnya untuk pendidikan berakar pada takwa, A-nya amanah, N-nya itu nasionalis, G-nya giat, G satu lagi gembira, selanjutnya U-nya unggul, terakhir ada huruf A harmonis. Dari visi tersebut hasil refleksi kalimat penumpang cita-cita untuk murid yang ibu bapak tulis. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, ada sukses dan berprestasi. Beriman dan bertakwa, apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita? Sudah ya? Nah, sesuai. Oke. Kalimat penumpang kedua, percaya bahwa murid adalah titik-titik, memiliki kemampuan yang luar biasa. Berarti masuknya ke unggul. Ya. Ya, yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan rasa aman serta kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Harmonis. Ya. Ya, hanya itu Kira ya sih. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah bagian dari perjalanan menggapai masa depan. Maksudnya lebih kemana ibu bapak? Atau jawaban keduanya bahwa murid di sekolah kita harus mengutamakan kedisiplinan. Berarti giat. Ya, begitu. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa lebih memajukan dan memaksimalkan pendidikan. Unggul ya? Terakhir, kita dan warga di sekolah ini bahwa banyak tantangan ke depan yang terus dihadapi. Jadi refleksi yang bapak tulis, ibu bapak tulis, kalimat penumpang cita-cita untuk murid sudah sesuai dengan isi sekolah yang ada. Apakah mau ditambahkan atau misalkan tanggungnya jadi ditambahkan jadi 11? Panjang deh itu maksudnya. Mas mantap. Lanjut Pak Kit. Nah, untuk selanjutnya mengenai misi sudah beres. Yang kedua mengenai pakasa perubahan. Dalam pakasa perubahan itu ada yang disebutnya alur bagja. Nah, yang pertama buat pertanyaan. A-nya ambil pelajaran, C-nya gali impian, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Lanjut, tadi next. Nah, ini beri apresiatif. Nah, ini sebagian langkah untuk membuat atau merancang prakasa perubahan, menginisiasikan hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat diperkenalkan dan diwujudkan, dan strategi untuk mewujudkan perubahan arah yang lebih baik. Next, Ade. Siap? Ini contoh prakasa perubahan mengenai pembelajaran PJOK. Karena saya mengajar novel PJOK, jadi contohnya mengambil mengenai olahraga. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan agar pembelajaran PJOK membuat siswa menjadi bahagia? Tindakan yang saya ambil mencari informasi kepada siswa tentang hal apa saja yang mereka suka dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi bahagia. Nah, ibu bapak mungkin nanti dapat mendiskusikan mengenai prakasa perubahan yang ada di sekolah ini. Misalkan pertanyaannya, gimana cara mendisiplinkan guru agar hadir tepat waktu meskipun sudah ada aturannya DHE. Internet terbaiknya. Nah, tindakannya
angin dan kemana ada dari sesuai kesepakatan berhubung akhirnya sama beberapa orang biasa dibahas lanjut Pak D. Nah, pertanyaan kedua, aktivitas apa saja yang menurut siswa membuat mereka merasa bahagia? Mewawancari, membuat survei kepada siswa tentang aktivitas apa saja yang dapat membuat mereka bahagia dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang keduanya mungkin yang dapat didiskusikan di sekolah kita apa? Kiki. Ada yang bisa direfleksikan pertanyaan dipertanyakan. Kalau saya pribadi mungkin sejauh ini baru dalam ruang lingkup kelas Pak ya. Nah, di kelas bisa. Ini kan contohnya di kelas. Ya, di kelas sesuai dengan bidang yang kita ambil. Saya ditugaskan di kelas 1 dan di awal masa-masa MPLS maupun setelah MPLS memang ada juga metode yang saya ambil dari yang Bapak presentasikan ini. Salah satunya adalah pada saat membentuk kesepakatan kelas. Ya, Nah, itu saya ya ada kesepakatan, ada konsekuensi. Ya. Udah bagus. ya Dijadikan pertanyaannya untuk siswa Pak. Ya, pertanyaannya yang pertama saya memberikan pertanyaan romantis kepada siswa maupun kepada orang tua wali siswa pada saat itu yang hadir mengenai misalnya mengenai aturan yang masuk, karena memang kelas ini dibagi dua sesi ya, kelas bawah, kelas 1 dan kelas 2. Maka saya mengambil pertanyaan mengenai jam masuk dan jam keluar, dan alhamdulillah juga sudah disepakati bahwa kelas 1 misalkan ya tindakan atau apa namanya yang dilakukan adalah dengan melakukan musyawarah agar supaya terjadi mufakat bahwa masuk misalnya masuk jam 7:30 dan keluar 9:30 tanpa istirahat. Nah, itu sudah Sesuai jadwal yang tertera dari hasil kesepakatan. Itu bisa bagus ya. Oke, lanjut bagi Pak Adi. Lanjut dulu, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan menjadi etika pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi bahagia berjalan dan baik? Ditinggalkan kelas soal berjuang membuat gambaran sikap dan respon siswa melalui wawancara contoh hasil siswa aktif dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Nah, itu Pak, mungkin nanti gali mimpinya baik di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat kelas bisa membuat pertanyaan sepertinya di alur baja ya. Alur balik. Yang kedua, jabarkan rencana. Langkah-langkah paling sederhana agar pertemuan bisa dilakukan. Nah, kalau saya membuat pertanyaan untuk berdialog bersama siswa tentang hal apa saja yang membuat siswa-siswi bahagia dalam kegiatan belajar. Nah, maksudnya kalau di pelajaran PDK mungkin yang membuat siswa bahagia itu yang dalam permainan kecil. Meskipun gerakannya simpel atau prakteknya mudah, tetapi anak dapat melakukan dengan gembira. Yang pertama melakukan pembelajaran bersama KS Guru mengenai program kegiatan pembuatan, misal pembuatan belajar yang nanti membuat bentuk permainan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang dimaksud di sini ya mungkin pembuatan pembelajaran bisa dalam bentuk digitalisasi video dan lain sebagainya. Next, lanjut. Nah, atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang membuat siswa menjadi bahagia dalam mengikuti pembelajaran? Karena guru, ya harus ada support dari guru, termasuk kepala sekolah sebagai pimpinan dan juga timbal balik dari orang tua. Meskipun saya sudah mengajarkan ini, misalkan dikasih tugas anak disuruh modifikasi pembelajaran. Nah, kemungkinan kalau misalkan olahraga itu tugasnya berupa alat. Kalau orang tuanya tidak support, tidak membantu anaknya, tetap aja
saja kan tugasnya tidak bakal selesai. Saya ada observasi kegiatan pembelajaran. Nah, dilihatnya dari hasil proyek anak yang buat yang anak buat tadi. Nah, di sini si guru penggerak yang teman telah bekerja peserta didik yang terarah, mulia, berkarakter dan berbudaya. Nah, karena dalam permainan olahraga itu harus istilahnya itu anak itu harus dikenalkan keunikan bahula atau tidak ada di suku Sunda ya. Misalkan permainan tradisional boy-boyan. Untuk anak sekarang itu tahunya itu permainan cuma yang bidang game online ya, seperti game Mobile Legends dan sebagainya. Kalau misalkan tidak dikenalkan permainan yang kemudian bahula ini, kalau saya itu contoh permainan boy-boyan, kadangan, gala asin atau ekra, mungkin budaya kita sebagai orang Sunda dapat ditinggalkan. Apalagi sekarang dengan maraknya, menurut saya wabahnya virus yang K-pop dari Korea. Anak-anak lebih menyukai itu daripada budaya asli sendiri. Lanjut balik. Nah, perkasa perubahan meningkatkan motivasi peserta didik terhadap perubahan PPOK dan memanfaatkan perasaan bahagia. Itu yang paling penting ya. Makanya olahraga itu mungkin anak-anak kalau misalkan gurunya belum datang ataupun tidak masuk supaya dicari, karena mungkin pembelajarannya membuat anak bahagia. Kalau kata Pak Diki macam untung dan matematika. Pelajaran yang paling kita mendapatkan sama peserta didik. Nah, melalui proses ini diharapkan peserta didik akan menjadi generasi yang lebih sadar akan pentingnya memperbaiki keadaan dasar bahagia, sehingga harapannya menjadi generasi yang sehat dan mempunyai kesadaran akan penting berolahraga. Nah, yang dimaksud dari kalimat di sini mungkin karena satu buat saya akan pentingnya sadarnya olahraga karena ini ambil contoh misalkan anak kognitifnya bagus, pengetahuannya bagus dalam belajar, tetapi anak tidak mempunyai tidak sadar akan pentingnya olahraga, tetap fisiknya tidak bagus, kognitifnya juga tidak akan terpakai karena kan sering sakit ya. Ini lanjut. Kita dari kawan prestasi ini, terima kasih kepada Ibu KS, Bapak Indra, sahabat Ibu para guru yang biasa hadir. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata, karena saya juga sama manusia sering berpartner, karena kesempurnaan hanya jadi Allah sempurna bertala, lebihnya dari Allah, kurangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.